Sobat Tani, tahukah kalian bahwa pemupukan yang benar sejak awal bisa menentukan jumlah anakan dan hasil panen yang maksimal? Kalau salah pemupukan, bisa-bisa padi kita tumbuh kurang maksimal, malah bisa kena hama dan hasil panen kurang maksimal. Jadi, simak video ini sampai habis, karena kita bakal bahas step by step cara pemupukan yang benar dari awal sampai akhir. Yuk kita mulai videonya. Ada pengumuman penting nih untuk rekan-rekan tani semua. Dalam rangka kami menuju 100.000 subscriber, kami akan bagi-bagi rezeki ke rekan-rekan tani, yaitu logam mulia seberat 0,25 gram untuk satu orang pemenang, dan uang tunai masing-masing Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, pengumuman pemenang akan saya umumkan setelah channel Giarta Production mencapai 100.000 subscriber ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja subscribe channel Giarta Production dan like video ini, serta bagikan juga video ini ke rekan-rekan tani yang lain agar mereka juga tahu pengumuman penting ini. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Halo Sobat Tani, selamat datang di channel Giarta Tani, tempat belajar dan kumpulnya petani masa kini. Salam sukses petani padi dimanapun kalian berada. Seperti judulnya, kita akan membahas pemupukan yang tepat untuk tanaman padi. Pemupukan itu nggak bisa sembarangan, harus pas waktu dan dosisnya supaya hasil panen lebih maksimal. Nah, di video ini, kita akan bahas dari mulai kapan padi bisa dipupuk, pupuk apa yang harus digunakan, hingga bagaimana cara melihat tanda-tanda tanaman yang siap menerima pupuk. Saat ini, padi yang ada di video ini usianya baru 4 hari setelah tanam. Kalau kita lihat, sekitar 50% sudah mulai tumbuh. Ini adalah tanda bahwa sebentar lagi siap dilakukan pemupukan pertama. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru. Pemupukan pertama sangat penting karena menentukan banyaknya anakan padi. Kalau dilakukan terlalu cepat atau terlalu lambat, anakan yang muncul bisa sedikit atau malah tidak produktif. Pemupukan pertama ini memerlukan kandungan nitrogen dan magnesium. Kenapa? Karena nitrogen membantu pertumbuhan daun dan batang muda, sementara magnesium mendukung pembentukan klorofil supaya tanaman tetap hijau dan sehat. Jadi, kapan pemupukan pertama bisa dilakukan? Idealnya saat padi sudah berusia 5 hari setelah tanam dan akarnya sudah lebih dari 50% tumbuh. Kalau masih kurang dari itu, tunggu dulu biar akarnya lebih kuat menyerap nutrisi. Kalau kita pupuk terlalu dini, nutrisinya bisa terbuang percuma karena akar belum bisa menyerapnya dengan maksimal. Saat padi sudah siap, kita bisa gunakan pupuk dengan kandungan nitrogen seperti urea, yang bisa dicampur dengan magnesium. Dengan kombinasi ini, anakan padi akan lebih banyak dan pertumbuhan awalnya lebih kuat. Nah, sekarang kita lihat hasilnya setelah pemupukan pertama. Setelah 8 hari, kita periksa kembali akarnya. Kalau sudah mencapai lebih dari 50%, berarti pemupukan pertama sudah bekerja dengan baik. Kita juga bisa lihat ciri-ciri daunnya yang mulai muncul lebih banyak dan lebih hijau. Pada usia 15 hari setelah tanam, kita bisa melihat perbedaannya. Anakan sudah mulai banyak tumbuh dan pertumbuhannya lebih cepat. Ini adalah tanda bahwa pemupukan pertama berhasil. Tapi ingat, pemupukan itu nggak cukup hanya sekali. Ada pemupukan lanjutan yang harus kita lakukan supaya padi bisa tumbuh dengan maksimal. Sekarang kita masuk ke fase selanjutnya, yaitu pemupukan kedua yang dilakukan saat padi berusia sekitar 25 hari setelah tanam. Pada tahap ini, pertumbuhan anakan sudah mulai stabil, dan kita perlu memberikan tambahan nutrisi agar batang lebih kokoh dan siap untuk fase generatif. Pada pemupukan kedua ini, kita bisa menggunakan pupuk dengan kandungan P dan K, seperti TSP 36, Kacel Kanada, atau Kacel Rusia.
Pupuk ini akan membantu batang menjadi lebih kuat, sehingga saat masuk fase pembentukan bulir nanti, tanaman tidak mudah roboh dan hasil panen bisa lebih maksimal. Nah, setelah padi memasuki usia 30 hari, ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan pemupukan terakhir. Kenapa ini penting? Karena pada tahap ini, tanaman padi sudah mulai memasuki fase generatif, di mana fokus pertumbuhan bergeser dari akar dan daun ke pembentukan malai dan bulir padi. Pemupukan terakhir harus kaya akan unsur P dan K agar pembentukan malai lebih maksimal dan bulir padi bisa terisi penuh. Kalau kita salah pemupukan di tahap ini, bisa-bisa bulir padi kosong atau hasil panen kurang berkualitas. Jadi Sobat Tani, pemupukan yang benar sangat berpengaruh pada hasil panen kita. Ada 3 tahap utama dalam pemupukan padi. Pemupukan pertama usia 5 hari setelah tanam menggunakan pupuk dengan kandungan nitrogen dan magnesium untuk merangsang pertumbuhan anakan. Pemupukan kedua usia 26 hari setelah tanam menggunakan pupuk dengan kandungan fosfor dan kalium untuk memperkuat batang. Pemupukan ketiga usia 30 hari setelah tanam memberikan pupuk kaya fosfor dan kalium agar pembentukan malai dan bulir padi lebih maksimal. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, insya Allah hasil panen kita bisa lebih melimpah dan berkualitas. Jangan lupa, selain pemupukan, perhatikan juga faktor lain seperti pengairan, pengendalian hama, dan kondisi cuaca agar tanaman tetap sehat. Untuk perawatan lebih lanjut, pantengin terus channel ini agar kita semakin menambah wawasan mengenai pertanian padi. Semoga video ini bermanfaat buat Sobat Tani semua. Kalau kalian suka dengan informasi ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan info-info pertanian lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami segenap kru Giarta Tani yang bertugas undur diri, dan salam sukses petani Indonesia.